Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon, bertemu kembali dalam acara Indonesia Business Forum. Tentunya masih bersama saya Bagas yang akan memandu acara selama 1 jam ke depan. Nah, di episode Indonesia Business Forum hari ini sahabat Eljon, kita akan membahas mengenai topik ada apa dengan family business. Nah, sahabat Eljon, hari ini topik kita ada apa dengan family business. Tentunya saya telah terhubung bersama narasumber kita hari ini. Di sini ada Bapak Benny Cuaca, beliau merupakan Direktur Eljon Academy Divisi Productivity and Performance Mentoring. Halo Bapak Benny Cuaca. Halo Bro Bagas, sahabat Eljon semuanya. Oke, terima kasih Bapak telah terhubung bersama kita hari ini. Bapak apa kabar Pak? Sehat selalu Bro. Sehat selalu ya Pak ya, salam prima tentunya. Oke, nah sahabat Eljon, kita di episode kali ini bersama Pak Benny Cuaca akan membahas topik kita mengenai ada apa dengan family business. Terutama banyak sekali anggapan mengenai family business ini akan banyak sekali rintangan dan tantangan yang dilalui. Dan banyak yang bilang bahwa family business tidak bisa maju, bukan tidak bisa, sulit untuk maju. Nah, benarkah mitos tersebut sahabat Eljon? Untuk itu hari ini kita akan membahas hal tersebut. Benar ya Pak Benny ya? Benar Bro. Oke, sebelum kita masuk ke family business nih Pak Benny, mungkin dari Pak Benny Cuaca sendiri ada yang ingin disampaikan Pak mengenai mitos yang tadi saya bacakan bahwa family business itu tidak akan maju Pak. Setuju atau tidak Pak? Setuju banget Bro. Jadi kalau kita bercerita mengenai family business ya, bahkan banyak topik-topik training ya, topik-topik workshop mengangkat khusus mengenai family business, dan selalu kisaran-kisaran topiknya itu adalah tantangan dalam memajukan family business. Family business sangat susah untuk berkembang gitu. Nah, jadi kok saya merasa tidak sejalan ya dengan konsep-konsep seperti itu ya. Kok mitos-mitos itu bisa muncul. Jadi yang saya melihat ke arah sini ya berbagas ya sahabat Eljon ya. Mitos itu selalu diucapkan, selalu dibahas. Nah, berarti kan ada sesuatu yang melandasi mitos itu tadi untuk kita bahas kan, kita workshop kan, kita training kan gitu loh. Nah, memang kalau family business salah di mana gitu loh? Siapa yang bisa menggaranti bahwa family business nggak bisa maju, nggak bisa berkembang? Nggak kok, saya jamin kok family business bahkan bisa lebih maju dan lebih berkembang dari apapun juga itu loh. Pokoknya bukan di family bisnisnya gitu loh berbatas. Berarti dia bagaimana menjalankan bisnisnya ya Pak Benny ya. Nah itu dia, benar. Nah, oke Pak Benny, menurut Pak Benny sendiri apa sih Pak sebenarnya goal dari business owner dalam membangun bisnisnya Pak? Oke, jadi gini Bro, ini menurut kacamata saya berbagas ya sahabat Eljon. Bisnis pasti selalu dimulai dengan skala kecil atau skala menengah. Nggak mungkin tiba-tiba bisnis itu bisa menggurita, bisa membesar tiba-tiba itu ya, tanpa ada mulai dia punya embrio dulu. Nah, embrio dulu di awal itu dulu pasti dimulai dari, menurut saya nih ya, pasti dimulai dari posisi di mana keluarga itu pasti membangun bisnis dari skala kecil dulu. Karena kenapa? Oke, memperkerjakan orang-orang di sekeliling kita dulu. Misalnya saya punya bisnis nih, Berbagas punya bisnis. Karena ini masih skala kecil, ya udah minta bantu sebagai saudara, ayah, ibu, kan di skala kecil. Itu so pasti kalau kita mulai starting dulu di awal itu loh. Nah, jadi tetap fondasi bisnis itu menurut saya dibangun oleh family. Nah, oke ya. Nah, apa tujuan family bisnis? Apa tujuan lebih besarnya itu apa? Apa tujuan daripada bisnis itu kita create? Kita kan mengharapkan bisnis tadi bisa mengubah tingkat kesejahteraan hidup kita. Kita berharap bahwa, dan kita yakin bahwa dengan bisnis itu di-create, tingkat kesejahteraan daripada keluarga kita, tingkat kesejahteraan daripada orang-orang nanti yang akan join di perusahaan kita itu akan menjadi lebih baik. Itu pasti tujuan mulia dibuatnya bisnis di awal berbagas. Gak mungkin tujuan awal buat bisnis itu adalah supaya saya kepengen orang-orang di sekeliling saya itu saya perbudak. Supaya saya kepengen orang-orang sekeliling saya itu saya peras. Supaya dia kerja mati-matian sama saya itu. Nggak mungkin. Itu so pasti nggak mungkin tuh loh.
Nah, cuma nanti seiring dengan bisnis itu berkembang, duit itu mengalir cukup banyak di dalam kantong kita, disitulah setan mulai masuk. Nah, mengapa lu coba bagi atau sharing ke orang-orang itu gitu loh? Udah lu simpan aja, sana lu kasih aja gaji secukupnya gitu loh. Nah, disitulah mulai godaan tuh muncul bro. Tapi tujuan awal embrio bisnis itu adalah tetap pasti tujuannya mulia bro. Nggak mungkin tujuannya nggak mulia bro. Nah, di pertengahan jalan, uang banyak, godaan muncul, ada mulai memperkaya diri sendiri, ada mulai menyimpang. Nah, kalau misalnya contoh cowok-cowok ya misalnya masih ada anak muda, wah mulai ada uang. Nah, kalau tidak berada di dalam jalurnya relnya tujuan semula, godaan pasti datang bro. Misalnya, ayo long kita happy, ayo kita ke sini, ayo kita ke situ, pasti datang. Anak mami lu kalau nggak mau ke sini. Nah, itu segala macam godaan itu yang harus kita hadapin sebenarnya itu loh. Tapi tujuan awal buka bisnis mulia selalu bro Bagas. Oke, berarti tujuan awal itu pastinya baik ya Pak ya. Halangan, rintangan itu mungkin pertengahan jalan pada saat udah ada uangnya membesar ya Pak ya. Nah, itu dia bro. Itu dia. Nah Pak Benny, berbicara mengenai family business, menurut Pak Benny sebenarnya family business ini seperti apa sih dan apa sih Pak family business ini? Oke bro, saya lanjut ya bro ya. Jadi tujuan awalnya itu mulia, di pertengahan jalan mulai terjadi godaan. Nah, disinilah nanti yang akan membedakan family business dengan perusahaan-perusahaan profesional lainnya. Karena kenapa? Ini kan uang saya. Uang saya sudah hak saya dong, saya harus pakai. Saya bisa dapatin 1 miliar, ya udah ini kan milik saya. Tapi kalau seandainya perusahaan profesional bro Bagas, sahabat Eljon, kan nggak bisa seperti itu. Saya dibayar dengan gaji segini, jika saya achieve target, saya dapatin bonus performance, clear. Tapi kalau family business, ini uang saya kok, suka-suka saya pakai kok. Saya mau pakai lebih, saya mau pakai kurang, kan hak saya. Nah, disitulah garis pemisah nantinya bro, antara family business dengan para profesional yang menganggap dirinya itu benar-benar bekerja untuk membangunkan tujuan semula daripada bisnis itu di-create. Nah, bisa nggak business owner atau family business owner tadi mengarah ke sana? Jawabannya selalu bisa bro, dan pasti bisa. Nah, saya lanjut ya bro Bagas ya, izin ya, sahabat Eljon ya. Nah, lalu sebagian besar kan kita melihat, kalau seandainya family business ini kan suka-suka gua, gaya gua mau ngapain kek, gua mau gini kek, ini kan urusan gua. Terus, kalau gua hire terlalu banyak nanti orang-orang di top level, orang-orang profesional, orang gini. Nah, ini semuanya akan mengakibatkan kita punya itu akhirnya seakan-akan bro, takut bro, kekayaan kita itu diambil oleh orang lain bro, seakan-akan seperti itu. Nah, seakan-akan kita memonopoli, seakan-akan kita yang paling benar bro di dalam family business tadi itu. Nah, ini nanti yang akan garis pemisah antara profesional, jadi awalnya bagus, mulia, lalu setelah itu memisah deh bro, family business sama profesional. Bisa nggak family business tadi itu kembali ke relnya tadi semula? Jawabannya selalu bisa bro Bagas. Terus Pak Benny, kalau sudah bengkok gimana Pak? Sudah terlalu jauh gimana Pak? Tetap ada peluang, tetap ada cara untuk kembali ke jalur semula. Itu sudah pasti, tetap ada cara itu. Nah, cara itu nanti kita akan bahas selanjutnya di segmen-segmen berikutnya gitu loh bro Bagas. Oke, berarti family business itu kurang lebih sebenarnya sama ya Pak ya dengan bisnis profesional lainnya. Hanya saja mungkin pada saat pertengahan jalan tergantung ownernya ya Pak ya. Biasanya jalur dengan bisnis-bisnis pada umumnya. Karena kalau family business kebanyakan mereka sesukanya aja ya Pak ya. Karena punya saya sendiri gitu ya anggapannya ya Pak ya. Karena nggak ada yang awasin bro, karena nggak ada yang orang independen dari luar yang mengawasin tadi. Nah, terus kalaupun ada dikasih arahan saran, terkadang bro susah nerima. Lu tahu apa? Gue bangun kok dari kecil kok. Nah, ini nanti akan menjadi batu-batu sandungannya lah bro, kerikil-kerikil nanti itu bro. Karena tadi di awal kan Bapak Benny mengatakan bahwa family business sebenarnya bisa saja maju tergantung bagaimana kita memanage-nya ya Pak ya, dan ada mitos-mitos family business tidak akan maju, sedangkan Pak Benny tidak setuju dengan hal tersebut ya Pak ya, pasti bisa ya Pak ya maju.
Nah, Pak Benny, menurut Bapak apa sebenarnya tantangan dalam family business ini? Karena banyak sekali kan mitos-mitos tersebut yang mengatakan family business tidak akan maju. Nah, jadi gini bro, mitos ya bro, mitos-mitos tadi itu beredar pasti ada dasar ya bro, Bagas ya, pasti ada dasarnya sehingga tergeriaklah mitos-mitos tadi. Nah, poinnya cuma satu, kita mempercayai mitos itu terjadi nggak dalam kita punya family business. Kalau kita tidak mempercayai itu terjadi, maka tidak akan pernah terjadi mitos tadi bro. Nah, hanya saja memang terkadang bro Bagas, family business ini kan di-create bro oleh foundernya. Misalnya usianya 75, 80 ya kan, sudah berusia 80 tahun, sekarang anaknya baru mulai masuk menjalankan usianya misalnya 40 gitu ya, atau 30. Nah, itulah menjadi akhirnya perbedaan dari sisi pendekatan budayanya bro. Orang kan selalu ngomong itu beda generasi lah, itu generasi sudah tua, ini generasi milenial, pasti nggak cocok lah cara pola berpikir itu loh. Nah, akhirnya mengakibatkan yaitu tadi itu loh, family business itu terkadang hanya satu generasi doang yang bisa berjalan bro. Generasi kedua, ketiga terkadang ya bro, agak susah untuk bisa sukses seperti generasi satu. Nah, tapi apakah itu selalu benar mitos tuh? Saya nggak percaya mitos ya bro. Saya nggak percaya mitos, makanya topik ini saya angkat bro, karena supaya Bro Bagas tahu, sahabat Ajan tahu ya, dalam handphone saya ya, untuk 1 bulan terakhir nih aja, topik mengenai family business bro, itu sudah hampir ya bro ya, yang saya terima ya bro, dari berbagai macam ya, workshopnya, trainingnya, seminarnya gitu ya, itu hampir lebih daripada 10 loh bro. Jadi saya lihat mengenai family business, memang makanya muncul topik Bro Bagas, memang ada apa dengan family business? Memang salah family business gitu loh. Memang ada apa ya Pak ya dengan family business, padahal mau family business atau bisnis profesional pada umumnya sebenarnya itu bagaimana kita memanage-nya. Betul. Oke. Pak Benny Cuaca, terima kasih. Sahabat Eljon, jangan kemana-mana karena setelah ini tentunya saya dan Pak Benny Cuaca akan membahas lebih jauh lagi mengenai topik kita ada apa dengan family business hanya di Indonesia Business Forum. Hai, sudah nonton ya? Tapi belum lengkap rasanya kalau kalian belum like and subscribe. Dan jangan lupa ya, see you!